korban. Iya, saya tuh masalahnya gini, saya menghargai Pak KDM secara kemanusiaan. Tapi maaf, kalau untuk secara kekeluargaan, kita nggak ada hubungan keluarga di sini. Saya nggak mau. Traumanya gimana? Sampai sekarang saya nggak bisa sendiri. Siapa saya? Hari ini. Saya nggak mau dibodohin seperti ini. Udah. Hari ini. Wah, ini kemarin ketemu saya mana? Oh, Ibu. Ya. Vivi, Pak. Teman-temannya ada berapa sekarang? Ini yang datang ini hanya 11. Oh, 11 orang. Oke, yang lain nggak perlu berarti kan? 12. Saya kan memenuhi janji yang kemarin. Saya kan kasih apa ya? Ya, tali kasih dari saya. Berarti saya hanya beri yang 12 orang aja dulu. Kan kita tidak boleh beri sesuatu yang orang tidak membutuhkan. Gitu. Ibunya masih marah nggak sekarang? Kalau sampai bapak ya nggak marah saya. Oh, sama saya nggak marah. Marahnya sama siapa? Sama bapaknya, sama Oke. om-omnya, Sama Pak Jansen, Pak Frank, Pak Jansen sama Frans. Pak Frans. Nah, jadi pertemuan hari ini bukan pertemuan peradilan. Pertemuan hari ini juga bukan pertemuan musyawarah. Pertemuan hari ini adalah pertemuan kekeluargaan. Gini, kalau ceritanya sederhana saja. Saya hari ini banyak memberikan kompensasi dalam bentuk uang, baik personality saya maupun pemerintah, pada berbagai hal yang sebenarnya terjadinya di masa lalu. Gitu loh. Kan saya kalau mau ego-egoan saya, ngapain sih saya ngurusin yang begitu capek-capek. Tapi kan kita tidak bisa bahwa tidak akan ada saya hari ini kalau tidak ada kemarin. Tidak ada akan kita kemarin kalau tidak ada sebelumnya. Jadi maksud saya gini loh Pak, ini kan menyangkut juga citra dari Taman Safari, tempat dikunjunginya anak-anak, dan Taman Safari juga kan hari ini kan tidak berdiri sendiri, dia terkait dengan aspek lingkungan, dia terkait juga dengan kawasan perkebunan, dan kalau saya mau cek kan belum tentu juga apa yang di dalam itu sesuai dengan peruntukan yang jadi ketetapan ketentuan. Ya kan sebenarnya kalau mau saya analisis pasti saya banyak nemu. Nah, tapi kan saya tidak bicara itu. Saya tidak bicara nyari orang kesalahannya untuk mengikuti apa yang saya inginkan. Tapi yang saya inginkan adalah menyudahi ini tidak menjadi kegaduhan yang secara terus-menerus yang pada akhirnya merusak brand Taman Safari. Kan Taman Safari juga mengalami keuntungan yang cukup karena tidak ada saingan. Nggak ada saingan cuma satu-satunya loh di Jawa Barat, Jakarta kan nggak ada. Walaupun ada saingan kebun binatang, beda ke Taman Safari dengan ke kebun binatang. Nah, dan kemudian bahwa yang melakukan itu yang dulu mengambil bayi kemudian dididik untuk menjadi pemain sirkus adalah mungkin kakeknya ya. Ya kakeknya. Tapi pertanyaan saya, mungkin nggak Bapak punya Taman Safari sebesar sekarang kalau tanpa kakek? Nggak bisa kan? Oke. Kalau itu tidak bisa, maka mewarisi atau meneruskan usaha kakek kan bukan yang untungnya saja. Yang ruginya pun harus bagian dari kita. Maksud saya gitu loh. Nah, anggaplah dari sekian keuntungan yang dimiliki, tamannya safarinya membesar, tempatnya strategis, udaranya dingin, kemudian setiap Sabtu Minggu selalu penuh. Ya nggak tahu, anak saya sudah nggak berapa puluh kali ke situ. Saya nganter udah berapa puluh kali. Karena di antara saya nganter anak saya piknik, yang paling sering saya ke Taman Safari karena saya senang sekali pada alam. Nah, bisa nggak sih kita tidak bicara undang-undang, kita tidak bicara putusan hukum, kita tidak bicara apapun? Bisa nggak kita bicara dari sisi keluarga? Dari sisi keluarga penerus usaha kakeknya Taman Safari terhadap ex karyawannya atau gitu kan keluarga kakeknya yang dulu pernah diangkat menjadi anaknya
dan kemudian menjadi anak asuhnya, kemudian bekerja di Taman Safari dan meninggalkan traumatik, ya, termasuk terpisah dari ibunya, terpisah dari bapaknya, kehilangan jejak pada ibu dan bapaknya, itu kan nggak bisa ditukar oleh apapun ya. Nah maksud saya begitu Pak ketemunya. Kan misalnya saya apa kaitannya sama Taman Safari? Saya juga ditegur banyak orang, saya 300 juta gitu kan. Saya kan orangnya nggak pernah mikir kalau udah ngasih duit itu loh. Nah tapi saya kan tetap menjalankan itu. Kenapa? Saya itu untuk kalau dengan ini sudah dulu deh, karena ibu keliling kemana-mana, diundang ini, jadi hasilnya ada sesuatu yang didapat menjadi kebaikan. Karena yang kelilingnya keliling waktu malam siang hanya ditanya-tanya, diperdebatkan, difilmin, ditonton banyak orang. Tetapi setelah itu tidak ada hasil apa. Nah saya hari ini ingin udah pertemuan pertama di sana, pertemuan kedua di sini ada hasilnya. Hasilnya dua hal. Yang pertama, secara psikologi saling memaafkan agar ada kedamaian dalam hidup. Yang kedua, secara material Taman Safari juga manajemennya sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai kakak memberikan sesuatu yang bukan mengganti sebuah rasa sakit dengan uang, tetapi itu adalah bagian dari membangun semangat persaudaraan, persahabatan. Kan bukan itu ukuran, ya. Termasuk ibu saya baru ada orang yang diberi sama uang sama ibu gini, saya belum pernah pegang uang sebesar ini. Ini baru, biasanya kalau kasih uang saya cepet. Nah ini saya juga salut bahwa ibu tuh punya idealisme, bukan memperjuangkan materi, tapi ada aspek psikologi yang ingin segera dipulihkan. Saya buktikan, kasih uang susah banget kemarin. Cuman padahal cuma 10 juta, gitu kan. Nah, tapi bagi ibu sangat besar banget, gitu. Dan nggak mau nerima. Kan bagi saya sudah bisa menilai ibu bukan nyari materi, gitu kan. Walaupun secara materi kita butuh, tapi itu bukan tujuan. Tapi ada batin yang terluka yang ingin terluka, kan itu ya.